dalam KTP ini kan sekarang ada tercantum agama. Ada yang punya suatu ide untuk dihapuskan. Nah, kemudian apa tugas kejaksaan terkait dengan menjaga kerukunan umat beragama itu, yaitu dalam ketertiban dan ketentraman umum. Keberagaman Indonesia ini sudah diketahui jauh-jauh hari oleh para founder father, yaitu antara Pak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Pak Muhammad Yamin dan sebagainya. Maka dalam rangka mempersatukan tersebut, maka dirumuskan dasar negara yang terdiri dari 5 sila, yaitu pada tanggal 25 Juli 45 maka berhasil merusakkan adalah suatu Piagam Jakarta, di mana yang pertama dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menerapkan syariat Islam kepada pemeluknya. Nah, ini yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang masih menjadi ganjalan tentu saja adalah Piagam Jakarta yang pertama, di mana ketuhanan dengan kewajiban menerapkan syariat Islam kepada pemeluknya. Nah, di sini padahal tadi sudah sampaikan bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama, juga kepercayaan, sehingga ini adalah suatu hal yang riskan. Nah, oleh karena itu kemudian Piagam Jakarta inilah maka akhirnya terus digodok dan akhirnya bisa sepakati menjadi 5 butir Pancasila, di mana dari sila pertama dari ketuhanan yang esa menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya, kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya bahwa di sini seluruh orang Indonesia itu harus berketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada tempat di Indonesia itu untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Ateisme itu enggak ada. Nah, oleh karena itu kadang-kadang juga ada tuh ide bahwa dalam KTP ini kan sekarang ada tercantum agama. Ada yang punya suatu ide untuk dihapuskan. Nah, kalau dihapuskan artinya tidak akan diketahui orang ini berketuhanan atau tidak. Ya, oleh karena itu maka saya kira dari sisi hukum, maka selama Indonesia itu dengan dasar Pancasila, maka masalah agama dan kepercayaan ini juga harus dicantumkan, tetapi bukan berarti bahwa ini untuk memata-mati, tetapi dalam rangka sebagai pelaksanaan daripada negara hukum Pancasila. Nah, kalau perlu bahwa juga ada keputusan MK sama derajat antara agama dan kepercayaan itu. Saya lupa nomornya, mungkin Pak Dirbi tahu. Oleh karena itu barangkali malah maksudnya dalam KTP itu mungkin agama garing kepercayaan, nah, seperti itu. Jadi sekarang ini yang dicantumkan adalah agama, yang enggak kepercayaan bagaimana? Dikira enggak beragama, atau mungkin tidak berketuhanan yang Maha, atau mungkin karena tidak agama atau kepercayaan, akhirnya apa? Dicantumkanlah dengan agama. Nah, oleh karena itu maka, dan juga mungkin kalau mendaftar suatu misalkan CPNS atau mungkin TNI, Polri, agama kepercayaannya apa? Karena di situ kalau bilang agama, padahal kepercayaan bilang agama berarti bohong. Nah, kalau bilang misalkan kepercayaan di situ tidak ada, nah oleh karena dianggap bisa dianggap tidak bertuhan, akhirnya mungkin tidak
diterima. Inilah oleh karena itu tentu saja akan merugikan, dan saya kira berdasarkan dari dasar negara juga putusan MK tersebut, saya kira sama derajatnya baik beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu mungkin dicantumkan dalam KTP misalkan. Ini mungkin itu Pak, mungkin kebersamaan. Nah, dengan demikian maka dalam kehidupan sehari-hari baik yang memeluk agama maupun memeluk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya kira juga punya hak hidup bersama, berdampingan, toleransi, kemudian juga untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan berdasarkan Pancasila untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan. Lanjut. Nah, saat ini tentu saja sering dikatakan ada 4 pilar yang bisa tetap menjadikan Indonesia itu suatu negara yang kokoh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu kita harus bukan hanya memahami tapi juga harus mengamalkan. Kalau Pak Darmansyah tadi menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila harus dibumikan, inilah maka pembumian ini bukan hanya pemahaman tetapi harus dilaksanakan walaupun sedikit mungkin. Kebaikan-kebaikan harus selalu kita laksanakan Pancasila itu, yaitu bahwa selama kita menjadi warga negara Indonesia dan ada di Indonesia, maka segala tingkah laku kita tentu saja harus kita dasari pada ketuhanan Yang Maha Esa. Juga menjunjung masalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga menjaga kelestarian persatuan Indonesia. Apabila ada suatu permasalahan dimusyawarahkan dengan mufakat dan pada akhirnya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga segala tindak tanduk kita dasarkan pada aturan-aturan dalam UUD 45 dan juga mungkin peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apabila itu dilaksanakan, kemudian juga kita memahami ada suatu keragaman, kebinekaan, maka kita harus bersatu, harus didasari dengan suatu toleransi, ya, dengan kesabaran, sehingga perbedaan ini bukan menjadi suatu hal yang yaitu perbedaan menjadi rahmat, bisa menjadi untuk lebih mempersatukan Indonesia ini. Sehingga dengan demikian sekali lagi negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap kokoh dan abadi selamanya. Itu. Lanjut. Nah, dengan demikian maka tadi saya sampaikan bahwa founding father itu merepresentasikan artinya suatu kerukunan itu, yaitu dalam 5 Pancasila tersebut. Itu Pancasila adalah suatu harga mati sama dengan NKRI itu sendiri. Namun demikian dalam perjalanannya saya kira Pancasila banyak ujian sejak tahun 45 sampai sekarang. Misalkan sering dulu adanya suatu pemberontakan lain untuk pembentukan negara NII, ya, kemudian ada mungkin pembentukan G30S, PKI, dan banyak lagi. Saat ini pun juga saya kira juga sering kita dengar ada suatu aliran-aliran yang mencoba untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Nah, ini oleh karena itu persatuan inilah yang harus selalu kita galang, sehingga dengan persatuan dasar Pancasila sudah terbukti bahwa kita itu aman, tentram, damai. Bayangkan kalau kita selalu berkelahi, maka kita tidak bisa, jangankan berusaha berkumpul seperti ini pun tidak bisa, mungkin sudah dalam kondisi ketakutan. Nah, oleh karena itu ini suatu contoh bahwa kita bisa berkumpul, bisa diskusi, ada suatu pelaksanaan dari Pancasila tersebut, maka mari kita sama-sama kita lestarikan. Kita mulai dari keluarga kita sendiri,
kemudian toleransi, damai, bersatu dengan tetangga, apapun itu latar belakangnya, baik itu suku, agama maupun ras, ya, tetap kita saling menjaga. Dan juga tadi malam sampaikan Pak, masih banyak ya Pak, 15 menit Pak. Oh 5 menit, saya kira 15. Sampaikan oleh Pak Jumala bahwa sewaktu COVID misalkan tidak disuruh banyak tetangga-tetangga yang menyediakan makanan silakan mengambil. Kita tidak melihat di latar belakang apa, orang kaya, orang miskin, agama apapun, karena apapun, latar belakang silahkan. Inilah suatu bentuk sederhana daripada Pancasila, dan itu memang sudah ada di hati kita, sehingga apabila dalam suatu keadaan yang mendesak maka toleransinya akan timbul. Nah oleh karena itu saya kira tidak harus menjaga dalam kondisi darurat toleransi harus timbul, tetapi setiap saat kita harus timbul. Nah sekarang nilainya itu kadang-kadang sudah hilang. Misalkan saja ada mungkin orang tua beberapa duduk di pinggir jalan, kita anak-anak muda ini kadang-kadang jalan hanya bilang permisi saja berat. Oleh karena itu padahal dua permisi Pak, ya, ini juga suatu bentuk daripada Pancasila, menghormati orang tua. Nah, oleh karena itu marilah nilai-nilai seperti ini kita kembangkan. Dan juga yang paling penting tentu saja kita akan melaksanakan pemilu tahun 2024, maka tadi disebutkan oleh Pak Ganjar sebagai salah satu calon bakal calon presiden, ya, menyampaikan ini tentu saja toleransi sangat perlu. Beliau menyampaikan silaturahmi dengan Pak Anies, dengan Pak Prabowo, ya. Oleh karena itu mari kita juga dijaga persatuan ini, sehingga pesta demokrasi ini juga nanti berjalan dengan lancar dan tidak memecah belah kita. Kita tetap bertuju, kita bersatu untuk membangun NKRI ini, ya. 5 menit, mungkin sekarang masih ada 3 menit. Nah, lanjut. Nah, kemudian apa tugas kejaksaan terkait dengan menjaga kerukunan umat beragama itu, yaitu dalam ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam Undang-Undang Kejaksaan punya fungsi yang pertama adalah melakukan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kedua adalah pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Inilah 2 tugas kejaksaan. Yang berikutnya adalah juga kejaksaan turut serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, apabila masyarakat sadar hukumnya tinggi, diharapkan tidak ada lagi adanya suatu aliran-aliran kepercayaan yang ada di Israel itu yang membahayakan masyarakat dan negara. Kemudian juga jangan sampai ada karena kita beragama maka mungkin kita fanatik. Marilah kita rubah sifat-sifat fanatik ini dengan sifat-sifat takwa. Kalau kita semakin takwa, saya kira kehidupannya akan damai. Tapi kalau fanatik ini kadang-kadang bisa berarti negatif. Artinya membabi buta apa yang kita anut ini mutlak harus diikuti, ya. Memang kita menganut suatu agama atau kepercayaan ini adalah meyakini bahwa yang kita anut adalah yang paling benar, saya kira. Tapi kebenarannya adalah untuk kita sendiri, bukan berarti untuk mungkin menonjol atau untuk menyikut orang lain. Nah, inilah oleh karena itu mari toleransi ini selalu kita jaga. Dan saya tentu saja berharap terima kasih kepada LDII yang saat ini di seluruh Indonesia sudah selalu berkomunikasi dengan kami Kejaksaan. Dan tadi sampaikan oleh Pak Singgih, Pak Ricardo Sitinja ini Direktur BINI sudah berkeliling seluruh Indonesia bersilaturahmi dengan pengurus LDII. Jadi beliau itu tahu persis Pak di daerah-daerah itu sudah mudah-mudahan insya Allah sudah bagus. Dan silaturahmi ini mudah-mudahan diikuti oleh
ormas yang lain melakukan silaturahmi sehingga persatuan kesatuan bangsa ini tetap akan terjaga. Dan mudah-mudahan ke depan nanti kerjasama antara Kejaksaan dengan BPIP, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Darmansyah untuk nanti menizin Pak, kami barangkali diberi kesempatan untuk menghadap untuk belajar masalah ini bersama-sama, dan mungkin dengan ormas-ormas yang lain mudah-mudahan bersama-sama kita menjaga kesatuan Indonesia ini dengan dilandasi dengan suatu toleransi yang tinggi, baik antar agama, antar suku maupun juga antar etnis. Mudah-mudahan budaya yang banyak ini akan memberikan suatu nilai tambah, bukan menjadi suatu hal yang justru menyulitkan bagi Indonesia ini. Mungkin itu Pak, barangkali nanti bisa dilanjutkan kesempatan yang lain. Saya mohon maaf apabila saya sampaikan kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita harus